Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linear dan matriks pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Tentunya untuk sistem persamaan linear ini atau yang biasa kita sebut dengan SPL dan matriks tentunya sudah familiar dan tidak asing lagi bagi kita. Karena pada jenjang pendidikan sebelumnya di SMP, di SMA pun kalian sudah dapat ya. Ya, kita review tentang aljabar linear elementer ini yang dimana salah satu pembahasan materinya adalah tentang SPL serta matriks. Dan nanti akan ada beberapa poin yang mungkin belum didapat di SMP dan SMA ya. Ya, pembahasan kita di sini nanti khususnya untuk solusi SPL kita menggunakan OBE, operasi baris elementer ya. Tentunya di beberapa sekolah guru kalian sudah mengajarkan tentang OBE dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear ya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga mungkin dalam penyelesaian suatu persamaan linear untuk mencari suatu solusi dari SPL menggunakan cara lain seperti eliminasi, substitusi, atau yang eliminasi atau substitusi ya, atau yang campuran itu eliminasi substitusi gitu. Ya, kita mulai dari pengenalan tentang SPL ini. Kita mulai dari contoh yang pertama ya, tentang persamaan linear yang nantinya mungkin ini sistem persamaan linear. Kita awali dari persamaan linear terlebih dahulu. Nah, di mana persamaan linear berarti persamaannya bentuknya linear, yaitu berupa suatu garis dan tentunya pangkat 1 ya. Di sini disebutkan bahwa suatu persamaan dikatakan linear jika tidak ada kejadian variabel yang berulang atau perkalian antara variabel dengan variabel. Dan juga bukanlah suatu fungsi trigonometri, bukan logaritma, dan juga bukan fungsi eksponensial. Beberapa contoh persamaan linear diantaranya X plus 3Y sama dengan 7 ya. Tentunya kalian ingat di mana X dan Y ini merupakan variabelnya ya. 3 koefisiennya dan lain sebagainya, tentunya kalian sudah ingat tentang hal itu. Nah, di sini kita mengulang kembali seperti apa persamaan yang linear dan mana persamaan yang non linear atau bukan linear gitu ya. Di sini X plus 3Y sama dengan 7. Nah, ini merupakan persamaan linear. Demikian pula yang lainnya ini X1 negatif 2X2 negatif 3X3 plus X4 sama dengan 0. Setengah X negatif Y plus 3Y sama dengan negatif 1. Dan ini X1 plus X2 ditambah sampai Xn sama dengan 1. Di sini merupakan persamaan linear karena di sini tidak ada perkalian antara dua variabel ya. Dan juga bukan termasuk fungsi trigonometri, logaritma ataupun fungsi eksponensial. Dan di bawahnya di sini disebutkan beberapa contoh persamaan nonlinear diantaranya X plus 3Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kenapa ini dikatakan persamaan nonlinear? Karena di sini ada perkalian antara variabel Y dengan Y. Nah, berulang Y-nya ini. Jadinya Y kuadrat ini ya. Jadinya bukan persamaan linear. Terus ini sin X plus Y. Jelas ya, di sini trigonometri. Jadi bukan persamaan linear. 3X plus 2Y negatif XY. Lah, ini ada perkalian antara dua variabel X dan Y. Ini berarti bukan persamaan linear. Terus di sini akar ya, akar X1. Berarti kan pangkatnya kalau akar bentuknya pangkat setengah ya. Padahal kalau fungsi persamaan linear itu pangkatnya pangkat 1 gitu. Nah, di sini himpunan-himpunan atau kesatuan dari persamaan-persamaan linear ya. Kalau persamaan linearnya lebih dari 1, maka kita sebutnya adalah sistem persamaan linear yang nantinya mungkin kita lebih mudah menyebutnya sistem linear biar tidak terlalu panjang gitu ya. Tapi paham ketika kita menyebutkan sistem linear, yaitu kita yang dimaksud adalah sistem persamaan linear. Dan di sini ada variabel X, Y,
Z, terus X1, X2 sampai Xn ini merupakan suatu variabel yang mana disebut juga dengan null, ya. Terus di sini seperti ini ya, 5x plus y berarti nullnya ini x dan y. Terus di sini x1, x2 dan x3 berarti nullnya x1, x2 dan x3. Kita lanjutkan ke sistem linear dengan 2 dan 3 non, di mana non ini merupakan variabelnya gitu ya, lebih mudahnya variabel yang belum diketahui nilainya, di mana kita kalau bicara tentang solusi sistem persamaan linear, maka yang kita selesaikan adalah mencari nilai dari variabel tersebut ya, kita cari nilainya. Di sini ada suatu sistem linear, di mana kalau saya bicara sistem berarti persamaan linearnya lebih dari satu ya. Di sini ada 2 dan dengan 2 variabel x dan y. Nah, di sini kalau kita bicara tentang solusi sistem persamaan linear, maka solusinya adalah suatu perpotongan garis ya, karena persamaan linear nanti bentuknya adalah suatu garis. Jika kita tuliskan pada suatu bidang ya, bentuknya suatu garis dan solusinya adalah perpotongan antara dua garis tersebut, di mana pada suatu titik tertentu ya. Ada 3 kemungkinan tentang sistem persamaan linear, di mana yang pertama adalah garis-garisnya itu sejajar, paralel dan berbeda. Nah, karena paralel dan berbeda, maka di sini garis tersebut tidak ada perpotongan sama sekali. Nah, akibatnya tidak ada solusi. Karena yang dikatakan solusi pada suatu sistem persamaan linear ini adalah ketika ada suatu perpotongan di suatu titik. Nah, suatu perpotongan titik bersama antara garis-garis tersebut ya. Kalau garisnya ada 2 berarti perpotongan di satu titik 2 garis tersebut. Kalau 3 berarti ya 3 garis tersebut harus berpotongan di satu titik tertentu. Kalau ada 3 garis, misalkan 2 garis berpotongan di satu titik, namun garis yang ketiga tidak memotong di kedua titik tersebut, nah maka tidak dikatakan solusinya itu ya. Jadi harus titik bersama antara garis tersebut. Dikatakan suatu sistem persamaan linear, jadinya itu solusinya harus memenuhi semua persamaan linear yang ada, tidak hanya beberapa saja, gitu ya. Yang pertama, tidak ada solusi ketika garis-garisnya paralel atau sejajar dan berbeda. Artinya berbeda ini tidak berhimpit gitu ya. Terus di sini garis-garisnya berpotongan di suatu titik. Nah, ini menandakan bahwa suatu sistem persamaan linear itu tepat mempunyai satu solusi. Soalnya perpotongannya tepat di satu titik. Nah, lantas bagaimana dengan suatu garis atau suatu SPL ya, bentuknya garis yang berhimpit atau perpotongannya di sepanjang titik, sepanjang garis tersebut. Nah, maka solusinya adalah tak hingga, karena di sepanjang garis tersebut merupakan solusinya, titik-titik dalam garis tersebut itu merupakan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, jadi perlu diingat bahwa untuk ketentuannya SPL ada 3 kemungkinan. Yang pertama yang tidak mempunyai solusi, yang kedua tepat mempunyai satu solusi, yang ketiga mempunyai tak hingga solusi. Artinya garis-garis tersebut itu berhimpit, gitu ya. Nah, jika kita ilustrasikan pada suatu bidang, garis-garis tersebut akan demikian ya. Kalau tidak ada solusi berarti 2 garis di sini adalah sejajar namun tidak ada perpotongan sama sekali. Tepat satu solusi berpotongan tepat di satu titik ya. Terus mempunyai banyak solusi, ini berhimpit sepanjang garis ini, ada 2 garis ini ya, berhimpit jadi tidak terlihat ini. Ini sebenarnya ada 2 garis yang saling berhimpit, maka solusinya adalah sepanjang garis ini. Ini merupakan solusinya. Secara umum kita dapat mengatakan suatu sistem linear itu konsisten dan tidak konsisten ya aturannya. Kalau konsisten ini paling tidak mempunyai satu solusi. Nah, paling tidak minimal mempunyai satu solusi. Jadi jika mempunyai banyak solusi juga dikatakan konsisten ya. Jadi sistem linear dikatakan konsisten paling tidak mempunyai satu solusi. Jadi ini konsisten,
sebaliknya, yang tidak mempunyai solusi itu yang tidak konsisten, gitu ya. Terus jika kita bicaranya nanti variabelnya lebih dari 2, misalkan 3 dan sebagainya, jika persamaan linear itu kita ilustrasikan pada suatu bidang, nah, maka didapatkan demikian. Di sini ada 3 bidang, di mana 3 bidang ini saling sejajar sehingga tidak terdapat perpotongan sama sekali. Sehingga di sini tidak mempunyai solusi. Yang kedua, di sini terdapat dua bidang ya, dua bidang yang saling sejajar. Namun untuk yang satunya ini memotong pada kedua bidang tersebut. Namun di sini coba diamati tidak ada titik bersama atau garis bersama antara ketiga bidang tersebut, sehingga di sini tidak mempunyai solusi ya. Ini bidang ini berpotongan dengan ini ya, tapi perpotongannya hanya di sini ada dua bidang saja, ini juga dua bidang saja, tidak ada suatu titik bersama antara ketiga bidang tersebut. Nah, sehingga di sini tidak mempunyai solusi. Dikatakan mempunyai suatu solusi ketika ada suatu titik bersama antara ketiga bidang tersebut. Ya. Di sini juga tidak ada solusi ya, terlihat. Di sini juga tidak ada solusi antara dua bidang. Memang di sini adalah berhimpit ya, namun bidang yang satunya lagi ini paralel dan berbeda, sejajar namun berbeda, tidak berhimpit dengan dua bidang yang berhimpit tadi, sehingga di sini juga tidak mempunyai solusi. Terus gambar yang bawahnya di sini mempunyai tepat satu solusi ya, di suatu titik di sini, ini solusinya. Terus di sini juga mempunyai solusi, solusinya tak hingga ya, terlihat di sepanjang garis ini merupakan solusinya. Terus untuk gambar yang ketiga di sini mempunyai banyak solusi sepanjang bidang ini ya, berhimpit semuanya. Terus yang ini mempunyai banyak solusi. Jadi bisa dilihat ya. Kalau kita ilustrasikan pada suatu garis atau bidang dapat dilihat mempunyai solusi atau tidak suatu SPA tersebut. Terus untuk kedua, sistem linear dengan satu solusi ya. Misalkan di sini ada persamaan linear X negatif Y sama dengan 1 dan 2X plus Y sama dengan 6. Untuk menyelesaikan ini, mungkin sebelum kita bicara tentang OBE, kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan eliminasi substitusi ya. Kita ikuti yang ada di buku terlebih dahulu. Jika kita ingin mengeliminasi Y, eliminasi X ya, maaf, kalau ingin mengeliminasi X berarti kita samakan koefisien pada variabel X. Karena di sini X-nya adalah 1 dan untuk persamaan kedua ini koefisien X-nya 2 ya, ini koefisien. Maka ini perlu disamakan dulu koefisiennya, yaitu dengan mengalihkan negatif 2. Terus nanti sehingga dijumlah ya. Sehingga nanti akan didapatkan Y-nya sama dengan 4/3. Setelah itu Y-nya disubstitusikan ke salah satu persamaan, didapatkan X-nya sama dengan 7/3 gitu ya. Saya rasa semuanya paham kalau untuk mencari solusi dari sistem linear berikut ya. Atau langsung ini dijumlahkan saja, kita eliminasi Y-nya, kita jumlahkan saja, negatif Y plus Y kan 0 ya. Sehingga didapat 3X sama dengan 7, X-nya sama dengan 7/3. Nah, yang nantinya kita mengetahui solusi dari sistem linear ini adalah di titik 7/3,4/3. Ini merupakan titik bersama antara dua persamaan linear berikutnya. Terus yang kedua, sistem linear yang tidak mempunyai solusi. Masih ingat sistem linear yang tidak mempunyai solusi itu masuk dalam kategori sistem linear yang inkonsisten, tidak konsisten ya. Coba lihat saja, karena persamaan yang satu dengan yang lainnya itu memang tidak konsisten. Perhatikan persamaan yang pertama terlebih dahulu, X plus Y sama dengan 4. Nah, terus persamaan yang kedua, 3X plus 3Y sama dengan 6. Nah, coba perhatikan koefisien pada variabel-variabelnya. Di sini 1, di sini 3. Kalau memang konsisten, maka di sini kan sama-sama dikalikan 3 ya. Persamaan yang satu ini ketika dikalikan 3, berarti kan 3X plus 3Y sama dengan 3 kalimat berapa? 12. Tapi di sini 6. Nah, ini menandakan bahwa sistem persamaan linear ini tidak konsisten. Karena persamaan yang satu dengan persamaan yang lain ini tidak konsisten.
ya. Kalaupun kita eliminasi, kita coba eliminasi. Kalau ingin mengeliminasi X, maka akan didapatkan 0 sama dengan negatif 6. Nah, ini kan merupakan bentuk persamaan yang kontradiksi. Nah, sehingga sistem persamaan linear ini tidak mempunyai solusi. Ya, jadi secara geometri jika kita ingin mengilustrasikan pada suatu bidang, maka nanti garisnya ini sejajar, ya, sejajar namun tidak berpotongan juga tidak berhimpit. Ya. Terus masuk ke contoh keempat, yaitu suatu sistem linear dengan tak hingga solusi. Nah, kalau tak hingga solusi di sini adalah masih ingat ya masuk konsisten. Jadi persamaan yang satu dengan yang kedua ini tentunya konsisten. Jadi persamaan yang ke satu coba perhatikan 4x negatif 2y sama dengan 1. Yang persamaan kedua ini merupakan bentuk dari persamaan yang ke satu, persamaan 1 dikalikan 4. Sehingga didapat 16x negatif 8y sama dengan 4 ya, sama. Karena di sini konsisten, dan ketika kita mencoba mengeliminasi maka akan didapatkan 0 sama dengan 0 yang kedua. Sehingga karena di sini 0 sama dengan 0, di sini tidak ada suatu batasan tertentu X dan Y-nya harus berapa, maka kita bisa menghiraukan persamaan yang ini 0 sama dengan 0. Jadi yang kita perhitungkan cukup 4x negatif 2y sama dengan 1. Nah, masih ingat kalau ada satu persamaan saja 4x negatif 2y sama dengan 1, maka solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah dalam bentuk persamaan parametrik, yaitu nanti banyaknya adalah tak hingga gitu ya. Jadi misalkan di sini nanti kita tuliskan dalam bentuk X sama dengan, maka akan didapat X sama dengan 1/4 ditambah setengah Y. Nah, ini pindah ruas saja ya. Jadi X-nya tetap di sebelah kiri sama dengan, yang negatif 2-nya pindah di sebelah kanan sama dengan. Setelah itu dibagi 4, sehingga didapat X-nya sama dengan 1/4 ditambah setengah Y. Nah, di sini maka nilai Y-nya bisa kita misalkan dengan T, yang dimana T-nya merupakan parameter ya. Makanya di sini disebut juga persamaan parametrik. Sehingga untuk X-nya bisa kita nyatakan dengan X sama dengan 1/4 ditambah setengah T, di mana T-nya merupakan pemisalan dari Y tadi. Ya. Jadi kita ambil salah satu contoh saja. Misalkan di sini T-nya sama dengan 0. Nah, T-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1/4. Ya. Jadi nilainya adalah 1/4,0. Itu salah satu solusinya. Masih banyak solusi-solusi yang lain. Seperti di sini 3/4,1 ketika T-nya sama dengan negatif 1. Terus, ini ketika T-nya sama dengan 1 ya maaf. Terus ketika T-nya sama dengan negatif 1, didapat solusinya negatif 1/4, negatif 1. Jadi masih sangat banyak solusi-solusi yang lainnya gitu ya. Terus masuk ke contoh kelima sistem linear dengan masih tak hingga solusi di sini ya. Coba perhatikan X negatif Y plus 2Y sama dengan 5. Ada persamaan ke-1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Jika kita perhatikan lebih jauh, maka persamaan kedua dan ketiga ini ada hubungannya dengan persamaan yang pertama, yaitu tentang kelipatannya. Nah, samanya dengan yang sebelumnya tadi. Hanya saja yang sebelumnya adalah cuma 2 variabel ya, yang di sini adalah 3 variabel. Persamaan yang kedua merupakan kelipatan 2 kalinya dari persamaan pertama ya. Kalau yang ketiga ini 3 kalinya. Nah, sehingga nantinya kalau kita eliminasikan nanti akan didapatkan seperti tadi, 0 sama dengan 0. Nah, itu maka bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, jadi tentunya ini karena ini konsisten dan saling berhubungan merupakan kelipatannya, jadi solusi yang memenuhi di salah satu persamaan saja tentunya akan menjadi solusi juga di persamaan yang kedua dan ketiga. Kita ambil yang paling sederhana saja, yaitu persamaan yang pertama. Jadi solusinya adalah dari X negatif Y plus 2Z sama dengan 5. Jika kita bisa menentukan solusi dari persamaan ini, tentunya solusi ini juga akan menjadi solusi sistem persamaan linear berikut. Nah, gitu. Bentuknya ini juga parametrik ya, tapi lebih banyak ini ya.
parameternya, yaitu nanti Y dan Z-nya. Y-nya dimisalkan R, Z-nya dimisalkan S. Memang pada umumnya untuk parameter biasanya memisalkan dengan T, R, S, namun dibolehkan dengan menggunakan huruf-huruf yang lainnya, gitu ya. Masih banyak, kita sangat kaya dengan huruf alfabet ya, tidak hanya menggunakan T, R, dan S, boleh menggunakan huruf-huruf yang lain sebagai pemisalan parameternya ya. Maka di sini bentuknya adalah X sama dengan 5 plus R negatif 2S. Nah, di mana Y sama dengan R dan Y-nya sama dengan S. Nah, jika kita misalkan R-nya 1 dan S-nya 0, maka didapat solusinya adalah 6,1,0. Untuk solusi-solusi yang lain bisa kalian cari sendiri ya. Nah, setelah itu kita coba masuk ke augmented matrix, atau bisa disebut juga matriks yang diperluas, matriks yang diperbesar ya, yang menyebutnya seperti itu, dan OBE, operasi baris elementer, karena yang nantinya dioperasikan adalah barisnya ya, yang menandakan suatu persamaannya. Persamaan ke-1 itu pada baris ke-1, persamaan kedua pada baris kedua, dan sebagainya. Makanya dinamakan operasi baris elementer, bukan operasi kolom elementer gitu ya. Di sini misalkan ada suatu sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear terdiri dari beberapa persamaan linear ya. Ada persamaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita bisa menyatakan membawa bentuk sistem persamaan linear berikut ke dalam suatu matriks ya. Kita tuliskan jadi A11, A12, A11 ini menyatakan ini baris ke-1, kolom ke-1 gitu ya. Ingat ya, tentang matriks ordonya ini baris kali kolom ya. Jadi baris dulu, bukan kolom dulu. Baris ke-1, kolom ke-1, baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya. Sampai baris ke M, kolom ke N. Ini baris ke M, kolom ke-1. Nah, lebih jelasnya, jika kita mempunyai suatu sistem persamaan linear seperti berikut, X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9 dan seterusnya ini, maka kita bisa membawa bentuk SPL ini ke dalam bentuk matriks atau augmented matrix, karena bentuk augmented matrix inilah yang akan kita operasikan dalam bentuk yang operasi baris elementer nantinya ya. Langkah pertama untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer, adalah kita bawa bentuk SPL ini ke dalam bentuk augmented matrix. Nah, jadi kita tuliskan angka-angkanya atau koefisien-koefisiennya. Jadi 112, 112, terus yang sebelah kanan sama dengan juga dituliskan di kolom yang paling kanan 910. Jadi ini angka-angkanya 2, 4, negatif 3. Jangan lupa negatifnya ya, tetap dituliskan 3, 6, negatif 5. Nah, cukup mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan metode dasar dalam penyelesaian sistem linear. Nah, secara aljabar operasinya adalah, yang dibolehkan adalah ini mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta yang tak nol ya, karena kalau suatu persamaan dikalikan nol nanti hasilnya nol ya. Demikian pula kalau suatu persamaan sudah kita bawa ke dalam suatu bentuk augmented matrix, ketika kita kalikan nol, ini satu baris nol semua nantinya. Jadi yang dibolehkan adalah mengalihkan suatu persamaan ini atau baris, kalau OBE ya, OBE nanti bentuknya baris dengan suatu konstanta yang tak nol ya. Terus yang kedua, kita boleh menukar antara persamaan yang satu dengan yang lainnya ya. Persamaan 1 dengan 2, 2 dengan 1, 3 dengan 2, dan seterusnya. Terus kita juga bisa menambahkan atau menjumlahkan perkalian antara satu persamaan dengan yang lainnya. Nah, misalkan 2, ini suatu konstantanya ya, 2 dikalikan baris pertama ditambahkan baris ketiga. Nah, itu dibolehkan gitu ya. Karena di sini kita bicaranya OBE tentang baris, maka di sini persamaannya kita tulis dengan baris. Jadi mengalihkan suatu baris tertentu dengan konstanta yang tak nol. Terus menukar antara dua baris, kayak tadi baris ke-1 dengan 2, baris 1 dengan 3, dan seterusnya. Terus dengan menjumlahkan antara
perkalian suatu konstanta dengan baris satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, lebih jelasnya kita coba simak salah satu contoh ini ya. Contoh ke-6 kita menggunakan OBE, operasi baris elementer. Di sini ada SPL X plus Y plus Y sama dengan 9, 2X plus 4Y negatif 3Y sama dengan 1, dan 3X plus 6Y negatif 5Y sama dengan 0. Kita tuliskan augmented matriksnya, jadi dituliskan angka-angkanya 1129, 24 negatif 31, 36 negatif 50. Ini tolong diperhatikan ya. Ini bentuk augmented matriksnya jangan sampai kurang teliti. Misalkan kurang negatifnya atau yang lainnya. Kalau salah di awal maka sampai akhir nanti pun juga salah gitu ya. Terus untuk penyelesaiannya ini di sini coba perhatikan di sini ada diagonal misalkan ya. Di sini ada 1, 4, negatif 5 ini merupakan diagonalnya. Di sini kan misalkan ukuran matriksnya di sini kan 3 kali 3. Kalau variabelnya saja ya adalah X, Y, Z. Ini 3, ini 3. Ini kan ukurannya 3 kali 4. Nah, yang kolom 4 ini kan dari yang sebelah kanan sama dengan hasilnya ya. Jika kita bicara hanya variabelnya saja, kalau 3 variabel berarti hanya 3 kali 3. Maka diagonalnya adalah yang pada baris ke-1 ini kolom ke-1, pada baris kedua ini kolom kedua yang ini 4. Terus pada baris ketiga ini yang negatif 5. Jadi yang angka-angka yang di bawahnya diagonal ya. Jadi ketika saya mengatakan diagonal ini berarti 1, 4, negatif 5 itu ya. Jadi angka-angka yang di bawah diagonal ini kita buat 0 ya. Kita buat 0 berarti kita nolkan 2 ini menjadi 0, 3 menjadi 0 dan 6 ini menjadi 0. Nah, dengan cara apa kita membuat 0? Ada 3 cara. Ada 3 cara yang dibolehkan tadi ya. Yang pertama yang mengalihkan dengan suatu baris dengan konstanta yang tak 0, terus menukar antara baris yang satu dengan yang lainnya, terus menjumlahkan antara perkalian baris yang satu dengan yang lainnya tadi ya. Kita buat 0 pada angka 2 dulu di sini. Pada baris kedua kita buat 0, yaitu caranya adalah dengan cara negatif 2 dikalikan B1 ditambahkan B2. Jadi negatif 2 kali B1, negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 2, ya kan B2-nya 2, berarti negatif 2 ditambah 2, hasilnya 0. Nah, negatif 2 kali 1 negatif 2 ditambah 4, 2, negatif 2 kalikan 2, negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 7, terus negatif 2 dikalikan 9, negatif 18, tambah 1, hasilnya negatif 17. Untuk baris-baris yang lainnya tetap, yang berubah yang di depannya saja gitu ya. Tapi perlu diketahui untuk penulisannya ini ada yang menuliskan ini kebalikannya. Misalkan kalau ingin merubah baris kedua ini tuliskan B2-nya di depan. Misalkan B2 dikurangi 2B1. Nah, ada yang menuliskan seperti itu juga. Jadi itu perlu diketahui juga biar tidak bingung ketika mendapati suatu referensi yang demikian. Hasilnya nanti tentunya sama saja, yang penting konsisten ya. Jadi maksudnya konsisten ini misalkan yang ingin kita ubah ini misalkan B2, berarti kan B2-nya ini di akhir. Nah, berarti kalau nantinya ingin mengubah B3 juga B3-nya di akhir. Ya, jangan dibolak-balik ya. Jadi ini misalkan di sini saya ingin merubah B2, B2-nya saya taruh di akhir, maka di sini negatif 2B1 ditambah B2 saya taruh akhir ini ya. Terus karena di sini saya ingin merubah B3, maka di sini negatif 3B1 plus B3. B3-nya saya taruh di akhir juga, ya. Karena di sini 3, di sini 1, maka agar 0. Nah, maka ini baris satunya harus saya kalikan negatif 3 dulu, baru ditambahkan B3. Sehingga didapat 0, 3, negatif 11, negatif 27. Nah, selanjutnya, agar lebih sederhana maka saya mengalihkan baris kedua dengan negatif setengah. Boleh ya, mengalihkan suatu baris dengan suatu konstanta yang tak nol ya. Yaitu di sini konstantanya adalah negatif setengah. Sehingga didapat ini 0, 1. Mohon maaf ya, ini kesalahan, ini bukan negatif setengah tapi setengah ya. Setengah dikalikan B2. Jadi 0, 1, negatif 7/2 dan negatif 17/2.
Jadi 2 dikalikan setengah 1, negatif 7 dikalikan setengah negatif 7 per 2, dan seterusnya. Nah, agar 0 pada yang ini saya mengalihkan B2 dengan negatif 3 terus dijumlahkan dengan B3. Nah, maka akan didapatkan 0. Nah, agar diagonalnya lebih mudah lagi dalam pengoperasiannya, maka diagonal pada augmented matrix ini kita buat angkanya menjadi 1. Nah, di sini udah 1 pada baris ke-1, pada baris kedua 1, pada baris ketiga masih negatif setengah. Maka saya kalikan dengan negatif 2 sehingga didapatkan 1, 1, 1. Nah, agar nantinya bentuk matriks yang ukuran 3 kali 3 di sini nantinya bentuknya identitas. Nah, jadi nantinya akan hasilnya seperti ini, 1, 1, 1 ini berarti kan bentuknya kan matriks identitas. Nah, masih ingat ya, diagonalnya 1 yang matriks identitas itu. Udah, intinya seperti itu ya. Jika segitiga bawah atau angka-angka yang di bawah diagonal ini 00, ini juga disebut dengan matriks eselon baris. Nah, matriks eselon baris ini artinya angka-angka yang di bawah diagonal ini 0 atau menggunakan eliminasi Gauss. Nah, kalau eliminasi Gauss berarti sampai bentuknya matriks eselon baris. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan itu bentuknya matriks eselon baris tereduksi. Itu tidak hanya angka-angka yang di bawah diagonal saja yang 0, namun di atasnya. Segitiga atas ini juga 0. Jadi 1, 2, negatif 7 per 2 ini 0 juga. Nah, dapat dilihat di sini kalau bentuknya seperti ini, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, negatif 7 per 2, 2 negatif 7 per 2, 1, maka di sini disebut matriks eselon baris. Nah, tapi kalau di sini, karena di sini 0, 0, 0, di sini juga 0, 0, maka bentuknya adalah matriks eselon baris tereduksi. Kalau perintahnya hanya sampai eliminasi Gauss saja, maka cukup sampai di sini ya, langsung disubstitusikan saja. Jadi Z-nya sama dengan 3, terus Z-nya kita substitusikan ke sini, ketemu berapa, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau perintahnya eliminasi Gauss-Jordan berarti sampai di sini. Untuk matriks eselon baris reduksi yang dienolkan tidak hanya yang di bawah diagonal namun juga atas diagonal. Sehingga kalau bentuknya seperti ini sudah dapat jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Terus mungkin awal-awal dan memeriksa ketelitian kita sudah benar atau tidak. Kalau sudah didapatkan demikian, lebih baik kita cek pada SPL di atas. Nah, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Jadi kita substitusikan di sini harus memenuhi. X-nya 1, Y-nya 2, berarti 1 tambah 2. Ada 3, terus ditambah 2 kali 3, 6. 3 tambah 6, 9. Berarti benar ya, bisa dicek ke persamaan 2 dan 3. Nah, kalau sudah benar berarti benar. Nah, mungkin itu saja ya. Di sini ada beberapa soal ya. Ada 3 soal tapi ada A, B, C, D, E-nya ini sampai F ini yang nomor 1. Ini bisa dibuat latihan. Nanti silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan nanti kita diskusikan di forum diskusi Pejar gitu ya. Yang penting dicoba dulu, nanti kalau ada kendala kita diskusikan bersama-sama. Ya, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang paham atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan di forum diskusi Pejar. Kita nanti akan diskusikan bersama-sama dan bahas lebih jauh lagi. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.